Ya teman-teman ya. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Laodikia. Inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya mau tanya sama Abang, Amin ini siapa? Itu merujuk kepada Yesus. Yesus. Iya. Berarti Yesus ciptaan, betul? Oke, saya jawab Pak Ustadz ya. Boleh saya pastikan? Saya nggak bisa mengatakan demikian. Itu harus disesuaikan konteks itu, Pak. Ya, kayak gimana? Oke, begini. Untuk Pak Ustadz percaya dengan konteks Wahyu 3 ini ayat 13 ini, ayat 14? Sekali lagi saya sampaikan bahwa dari amin dikatakan di sini itu pengertian amin itu benar, sungguh. Yaitu kan dari kalau lihat terjemahan aslinya pengertiannya adalah benar, sungguh, ya. Itu pengertian. Tapi yang dikatakan permulaan dari ciptaan Allah ini bukan berarti Yesus itu ciptaan Allah, Pak. Ini Pak Ustadz salah paham dalam hal ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab kalau memang Pak Ustadz menerima ini bahwa ini Yesus adalah ciptaan Allah, bagaimana dengan teks yang lain? Bagaimana juga Yesus mengatakan aku yang awal dan yang akhir? Di Wahyu yang sama, Wahyu 1 ayat yang ke-17, saya bacakan begini ya. Bagaimana dengan ini? Apakah juga Pak Ustadz mengiyakan ini atau menolak ini? Karena memang tidak sesuai. Saya mau tanya dulu, Bang. Di situ yang diberi gelar Amin itu siapa? Ya, Yesus. Yesus. Berarti betul sesuai dengan yang dituliskan di ayat itu bahwa Yesus itu permulaan ciptaan. Ya, kan sudah saya jelaskan menurut perspektif iman kekristenan, Pak Ustadz. Ya, itu bukan berarti Yesus adalah ciptaan, bukan, Pak. Justru kalau melihat konteks ini, makanya kalau kita fokus di kitab Wahyu saja, jelas-jelas Tuhan Yesus juga mengatakan di sana aku yang awal dan yang akhir. Sama kayak dengan di Al-Hadid 3 dikatakan juga dia yang maha akhir dan dia yang awal dan yang akhir. Di satu-satu dulu. Ya, satu-satu dulu. Untuk saya konfirmasi, Pak Ustadz. Enggak ada hubungannya dengan Al-Hadid gitu. Enggak ada hubungannya dengan yang awal dan yang akhir, enggak ada. Pada sang pencipta itu, Pak. Bukan, yang saya bahas saya bahas di sini Yesus itu sesuai Wahyu 3:14 adalah Amin. Betul yang Anda katakan. Berarti dia adalah ciptaan Tuhan, kan kayak gitu. Nih. Saya nggak mengada-ngada ya, Yesus itu ciptaan, kan kayak gitu. Dan tuliskanlah ya kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini firman dari Amin. Inilah firman dari Yesus. Apa bunyinya? Saksi yang setia dan benar, yaitu permulaan dari ciptaan Allah dia, ya. Pak Ustadz, makanya begini. Oke, saya jawab ya. Saya berikan waktu dulu. Ini permulaan dari ciptaan, Yesus itu ciptaan. Oke, sudah selesai. Amin ini kan Yesus. Berarti dia ciptaan, kan kayak gitu. Jadi begini, Pak Ustadz, saya katakan karena itu Bible saya mengatakan bahwa Pak Ustadz sesat berpikir dalam menafsirkan Alkitab. Loh, gimana ya? Sesat, Bang? Saya juga ngogol ini ya. Saya jelaskan Bang, kepada Anda. Dengar Bang, dulu. Nih, saya dulu. baca tadi ya. Kalau Anda ya, diskusi dengar. Yesus disebut Amin. Anda Amin dalam Alkitab, kan gitu, khususnya dalam kitab Wahyu. Ya, Yesus disebut Amin, betul? Ya, terus nanti saya tanggapi, silakan. Kan inilah firman dari Yesus, kan kayak gitu. Siapa Yesus? Saksi yang setia dan benar. Dia itu permulaan dari ciptaan Allah. Makanya di situ saya bilang Yesus ciptaan. Saya hanya membaca yang tertulis, kan kayak gitu. Baik, begini Pak Ustadz, begini. Itu Bible di dalam mengerti teks-teks Alkitab yang ada,
tidak seperti membaca koran. Karena saya lihat Pak Ustadz, muncul kesimpulan mengartikan teks tersebut karena Pak Ustadz berpikir itu Alkitab koran. Bukan seperti itu, artinya ada metode yang harus diteliti sehingga dapat memahami dengan benar dan tepat akan setiap teks Alkitab yang ada. Kan sudah saya sampaikan tadi, dari amin memang itu merujuk kepada Tuhan Yesus satu, tetapi kalimat dikatakan di ciptaan dari semula, dikatakan tadi bukan berarti Yesus itu ciptaan. Itu salah Bapak ya. Kalau kita melihat dari bahasa filsafat itu namanya logical fallacy. Bapak sesat berpikir. Kenapa? Itu permulaan dari ciptaan, bukan berarti Yesus adalah ciptaan. Bukan Pak, Bapak salah dalam hal itu. Nah, supaya Bapak terbantu, saya bantu Pak Ustadz mengambil data di dalam Wahyu. Tuhan Yesus mengatakan, aku yang awal dan yang akhir. Saya tanya kepada Pak Ustadz, siapa yang awal dan yang akhir itu di situ? Itu dia dapat wahyu. Tuhan semesta alam, Tuhannya Yesus yang awal yang akhir. Tuhannya Yesus maksudnya gimana? Iya, Yesus yang mengatakan firman Allah kan nah, itu Wahyu 1. Sesat berpikir di situ. Wahyu 1 ayat bukan 17, sesat berpikir nih, coba Anda baca ya. Masa saya harus ajarin Anda balik? Aduh, nih Wahyu 1 pasal 1 ya teman-teman. Nih buka ya. Wahyu 1 ayat 17. Sabar dulu, jangan loncat ke 17 ya. Itu kok lari-lari Bapak. Ini dari awal perikop ya. Biasanya kan nyuruh saya tuh baca satu sekop kan gitu. Ya. Data yang saya sampaikan kepada Pak Ustadz. Mari kita baca satu sekop ya. Pak Ustadz dengar enggak? Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 1 bukan itu. Coba, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di sini ya, Yesus terima wahyu dari Allah. Oke ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus terima wahyu ya di sini teman-teman. Apa bunyinya wahyunya? Nih ya bunyinya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, bukan firmanku, kata Yesus. Ya, firman Tuhan Allah, makanya Alfa dan Omega itu Tuhannya Yesus. Begini Pak Ustadz, Allah itu tanpa firmannya. Oke. Jadi itu yang dimaksud itu bukan Yesusnya Bang. Ya, itu adalah firman yang dia dapat dari Tuhannya. Bapak sekali lagi saya katakan sesat mengerti Alkitab saya. Ya, Bapak nggak punya kapasitas untuk mengerti karena rohnya sudah berbeda. Bapak rohnya sudah berbeda. Ustaz, kalau mau belajar pakai roh. Begini, Pak Ustadz. Semudah itu loh ya, tinggal kita baca aja ngerti gitu loh kita. Ya. Loh, makanya bukan Roh Kudus. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan. Bunda Mila, ya salam toleransi kok. Nggak apa-apa, ya, kita tapi adalah aneh, masa belajar harus pakai roh dulu? Gimana sih? Begini Pak Ibu, begini Bunda yang saya hormati Pak Ustadz ya. Jadi di dalam Bible itu kita hanya bisa menceritakan kebenaran ya sejauh mana Allah menyatakannya. Selebih dari itu sesat, kan begitu. Namun konteks yang Pak Ustadz, nggak apa-apa, saya coba ambil data ya Wahyu 1 ayat 8 tadi. Pak Ustadz kan bisa melihat di situ, aku adalah yang awal dan yang alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita korelasikan Al-Hadid 3 dikatakan dia yang maha awal dan maha akhir. Bagaimana dengan itu Pak Ustadz? Oh, mau korelasi ke situ, mau mirror ya. Ya kita cek aja dulu ya. Kalau ya, silakan. Kita cek aja. Kalau di situ dikatakan aku adalah Alfa dan Omega ya, firman Tuhan Allah, bukan Yesus ya, bukan Yesus. Kita harus cek gitu. Kita cek dulu apakah Yesus ini ada permulaannya atau tidak. Gitu. Karena dia yang awal, dia yang akhir, dia yang alfa, dia yang omega, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, Yesus ini dia berasal dari mana? Dia yang awal dan yang akhir. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Langsung nongol gitu aja kah Yesus ini?
Emangnya pemahaman Bapak Ustadz Allah langsung mengonol gitu tahun berapa Allah ada? Iya, Yesus Iya, kan coba. betul. Ya, Dia begini, itu Pak. dilahirkan Ustadz dari harus rahim paham. Maria, betul? Oh iya jelas. Kalau Bapak dia lari-lari dari kemana-mana, rahim fokus Maria dulu. berarti ada Allah permulaan, nggak cocok buat Yesus Saya sudah. tanya kepada Bapak Ustadz, Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi Bang gini ya, jadi gini tunggu di dulu, Wahyu jawab ya dulu. Wahyu Allah 1 itu nomor ada 8 awalnya, ada gugur akhirnya. dulu ya untuk Yesus Tunggu gitu ya. dulu. Anda nggak Gugur paham dulu gitu. Anda harus Allah akui dulu. mengatakan, Kalau dia Alfa dan Omega, dia yang awal, dia yang akhir, berarti gagal ini untuk Yesus karena Yesus punya jadi mendengar permulaannya. dulu, Pak Ustadz. Ya. Ah, Pak Ustadz dengar dulu. Itu Yesus dinamakan Yesus ketika Allah menjadi manusia. Bapak Ustadz jangan salah paham. Allah itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ketika kita berbicara waktu, ya, maka dikatakan aku yang awal dan yang akhir. Sejak kekekalan Allah telah ada. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan Allah itu telah hadir di tahun sebelum Masehi, silakan, ada datanya demikian. Bang, saya nggak bahas sebelum Masehi, tapi Karena Yesus Bapak itu tanya dilahirkan permulaannya dari perutnya Maria, lalu Maria melahirkan yang namanya Yesus, betul kan? Perhatikan ya kalimat saya Pak Ustadz. Allah menjadi manusia, berarti itu ada awal dan akhirnya. Ya, ada awal kalau menjadi, nggak cocok. Ya begini, karena memang kita berbeda keyakinan saudaraku. Sampai kiamat kita berbeda keyakinan. Nggak cocok, ngawur udah Anda. jelas-jelas. Kalau menjadi makanya itu kan berarti saya ada minta awal, udah. Makanya tak konfirmasi tadi. Al-Hadid 3 itu mengatakan dia yang maha awal dan maha akhir. Itu merujuk kepada siapa, saya tanya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan nggak bisa demikian disamakan kepada dengan Pak Yesus Ustadz. karena Yesus dari Dikatakan rahim aku Maria. yang awal Itu dan maksud yang saya. Karena Tapi Yesus itu perhatikan. dari rahim Maria, masalahnya ada permulaannya. Nggak bisa makanya di situ Pak Ustadz, penekanan saya, Bang. perhatikan. Kalau dia yang awal dan yang akhir ke Allah, karena Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Kan kayak gitu. Sedangkan Yesus dari rahim Maria, dia punya awal. Nggak cocok ke Yesus. Begini. Cuma Nah, kalau Anda gitu. mengatakan tadi bahwa ternyata yang awal dan yang akhir itu merujuk kepada Sang Pencipta. Tetapi di dalam ranah iman kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Maka iman kami itu merujuk kepada, karena memang Yesus adalah Allah. Perhatikan, banyak teman-teman yang salah paham tentang iman kami, yang mengatakan bahwa oh iya dia kan manusia ya, masa manusia menjadi Tuhan? Enggak seperti itu. Allah menjadi manusia dalam tanda kutip karena memang ada janji nubuatan yang akan digenapi. Ya, begitu Pak Ustadz. Jadi tujuannya kenapa Allah menjadi manusia, supaya bisa mati, dengan kematiannya dapat memastikan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misalnya Pak Ustadz menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Itu tujuan kematian. Itu Allah ajaran menjadi siapa manusia. sih, Bang? Ajaran siapa kayak gitu? Ajaran Tuhan Yesus, Pak. Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Oke, saya Nah, inilah berdusta dalam segala hal ya. Tidak ada datanya Pak Ustadz. Di mana Yesus mengatakan ya dia adalah Tuhan? Mana? Oh, Anda mau percaya minta- kepada mau dia minta sebagai formula Tuhan demikian. akan Oke. meraih hidup yang kekal di mana? Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, dikatakan begini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Baik, Artinya stop. begini. Saya tanya itu dulu. adalah Yesus satu-satunya syarat untuk bisa masuk surga. Baik, saya tanya dulu. Dia Oke, silakan. ngomong kepada siapa, untuk siapa itu? Oh ya, jelas waktu itu kepada orang-orang Yahudi dan Orang orang Yahudi, para bukan murid. untuk Kristen, bukan. Makanya saya bilang ajaran Anda bukan dari Yesus. Oh, Pak Ajaran Ustadz Kristen ya salah. Kristen, ajaran Yesus ya Yesus gitu. Pak Ustadz salah. Mm-mm. Salah. Begini,
saya kasih konfirmasi satu data saja ya untuk teman-teman dan untuk Pak Ustadz. Dikatakan begini ya. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Datanya di mana? Di Matius 20 ayat yang ke-28, Pak Ustadz. Dikatakan begini, untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, garis bawahi, bagi banyak orang, Pak. Makanya dikatakan kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Iya, Bang, nggak ada secara tekstual ya bahwa Yesus menyelamatkan Kristen, nggak ada. Itu karangan bebas kalian. Kok bisa Anda mengatakan demikian? Ada. Mana ada? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Nggak ada. Dia ngomong sama Filipus karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 ya. Ini Bapak nggak percaya itu. Coba Anda buka Matius 15 ya, nomor 24, dia hanya untuk Israel. Oke, saya begini Pak. Bagaimana dengan Matius 20 ayat 28? Bapak nggak bisa terima juga itu? Bapak tolak itu. Yang satu Bapak terima, yang satu Bapak tolak karena nggak sesuai dengan idenya Bapak Ustadz. Matius berapa? Itu namanya nggak jujur. Matius berapa? Matius 20 ayat 28. Jadi memberikan nyawanya menjadi tebusan mana bagi ada banyak Ustadz orang. Bang, saya nimbrung sedikit Ustadz ya. Nggak ada yang disampaikan Ustadz Yusuf ini pakai ide logikanya dia. Semua itu bacaan. Nah, kalau seandainya di dalam Bible itu yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, jangan Ustadz ini salahkan. Salahkan Biblemu karena memang terjemahannya itu amburadul. Itu Bang. Ibu yang ngaur itu, ibu yang kok saya yang ngaur lagi. Bang, udah saya bilang. Ada Yesus itu mengatakan bahwa dia itu diutus untuk umat Kristen, nggak ada. Semuanya itu dari awal sampai akhir itu untuk Bani Israel. Yesus itu cuma untuk Bani Israel, selesai. Iya, Kristen karena itu datang belakangan. Tunggu dulu, makanya ngomong demikian. Saya selesai dulu. Kristen itu datang belakangan waktu Paulus. Jadi kalian itu sebenarnya kalau dilihat konteksnya antara ajaran Kristen sama ajaran ajaran Yesus, ajaran Kristen itu bertentangan sekali, isinya berbeda. Boleh kita jajarkan nanti Ustadz juga di luar kepala. Oke, coba tunggu. Saya kejar omongan Ibu. Ibu bilang tadi Kristen itu ajaran Paulus. Di mana datanya? Silakan. Nah, ini dia Ustadz. Gampang sekali kalau kau lihat Ibu harus mempertanggungjawabkan. Sebenarnya Ibu dari tadi ngoceh tanpa data, nggak mengerti. Iya, sekarang begini. Kalau memang itu ajaran Paulus, apa yang Anda harus lakukan? Iya, silakan datanya. Saya akan konfirmasi Ibu itu benar atau tidak. Jangan-jangan Ibu sesat, nggak ngerti. Makanya saya hadir untuk kasih pengertian sama Ibu. Sekarang satu contoh aja. Yesus menggenapkan hukum Taurat, sementara Paulus membatalkan hukum Taurat. Itu bagaimana tuh? Satu dulu contoh. Ibu kok lari-lari kemana-mana? Loh, itu contoh. Katanya minta contoh. Ini katanya Kristen ajaran Paulus. Makanya saya kasih contoh. Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Jangan contoh, langsung datanya di mana? Lah itu data di Bible Anda bahwa Yesus itu menggenapkan hukum Taurat dan Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Anda bernarasi liar. Sebentar. Ustadz, coba saya minta tunjukkan itu Ustadz di Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Biar kita beberkan satu-satu. Efesus 2 nomor 15. Nah, baca tuh Efesus 2 nomor 15. Iya, silakan bernarasi, Ibu. Ibu yang punya narasi. Saya lagi ngedrive. Kau bacalah Bible kau. Kenapa malas sekali? Berarti Ibu kerja aja dulu, nggak usah diskusi ini. Nggak apa-apa. Kebenaran saya hafal nanti Ibu celaka di jalan. Cuma saya nggak hafal ayatnya. Tunggu dulu. Yang Anda bicarakan adalah kebenaran. Kalau Anda sungguh-sungguh mau belajar, berhenti dulu, belajar baik-baik. Ya, berhenti. Takutnya Ibu celaka nanti. Nah, kau yang celaka karena kau sesat itu. Loh, itu kan penyesat. Ajaran Paulus. Penyesat mengatakan sesat. Biar Ustaz, itu keluar dari mulut saya Ibu. hajar nih orang. Silakan Ibu minggir dulu. Ibu minggir dulu, kita udah nggak usah ngajarin saya, nggak usah. Kau mulai nangis ini.
Tunggu, saya bacain itu ya. Saya bacakan bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu beda. Lanjut dulu Ustadz, saya cari data nih. Saya Ya, cari harus iya, kembali. berhenti dulu nanti Nggak usah, kerja nggak itu. usah, Ini nggak usah bicara ngajarin, nggak firman. usah, nggak usah, nggak usah. Takutnya Ibu Nggak celaka usah, nanti. nggak usah, Ya, Pak nggak usah, Ustadz nggak usah setuju, mancing. Pak Ustadz. Pak Kau Ustadz tunggu setuju. sebentar. Ustadz Takutnya lanjut dulu cari-cari sebentar, Ustadz. data, drive Ustadz kok lanjut aja dulu celaka. sebentar Ustadz. Biar Langsung saya masuk neraka saya nanti. cariin dia. Ya. Kasihan Biar dia Ibu nyaman. nanti. Nah, ayo lanjut Ustadz sebentar. Biar Iya, Pak Ustadz. biar kita bacain tuh. Iya, mari kita diskusi. Kita orang-orang yang akademik ya. Tentunya kita merujuk kepada sebuah data, begitu. Iya, tadi kan saya membantah ya apa yang Anda katakan. Yesus mengajarkan bahwa dia akan menjamin Kristen gitu untuk selamat. Itu saya bantah dulu kepada Anda karena Yesus saya bilang tidak kenal Kristen. Tidak mengajarkan seperti Anda yang di dalamnya konsep ketuhanan Tritunggal 3 dalam 1. Nggak pernah Yesus mengajarkan kayak gitu. Nah, itu tanggapan saya. Udah, saya dapat nih Ustadz. Biar saya tanggapin. Dia nganggap saya nih cuma bisa ngomong tapi nggak bisa membuka data. Iya, tapi Kau Ibu Bila berhenti dulu. buka sekarang. Buka Matius 5, 17, 19. Buka. Matius 5. Kita ke ajaran Yesus sekarang. Baik, Matius 5 ayat berapa Ibu? 17 sampai 19. 17, 19. Baik, silakan. Ya baca kau baca kan? Oh, saya disuruh baca, baik. Iyalah, saya kau orang bacakan. Kristen. Masa kau Demi nggak baca Bible sendiri? demi Ngapain saya baca? saudaraku, bunda yang Udah, tercantik. nggak usah lebay, nggak usah baca aja. Baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu silakan Ibu. Oke, sekarang ajaran Paulus. Buka Ya. Roma 4, 14, 15. Habis itu kita ke Galatia. Oh, saya dikasih tugas baca-baca. Ya baca, ya. Biar Enggak. kau buktikan